Baca novel Benteng Banjaran karya Imung H. Santoso. Episode 19. Kurengkuh dirimu di Ranuyoso. Wah, kalian ini loh, anak muda masa kini beneran toh. Duduk berdua tapi gak ada yang bersuara sama sekali. Ternyata, bule, kataku seraya mendekati dan menyalami nyonya rumah yang masih kelihatan sangat muda. Bule menyambut tanganku dengan hangat. Selamat datang di rumah kami, kata bule ramah sambil menjabat tangan Gendis. Calonmu yuk. Bule memandangi Gendis dengan lebih seksama. Yang dipandangi tersipu-sipu. Insya Allah bule mohon doa, sautku. Hanya kenalan ibu. Gendis menyaut cepat. Oh, kenalan. Ayo pindah ke Serambi Samping. Pak Lekmu tadi tangkap gurami. Minta bule bikin santan pedas kesukaanmu. Sebagian bule goreng kering sama bening kunci kelor. Ada sambelnya juga kan bule? Tempe garis juga sudah siap. Pokoknya semua kesukaanmu ada di sini wes yu. Wah, malah jadi merepotkan ya bule. Bule suka direpotkan oleh kamu kok yu. Bener, jawabnya sambil tersenyum. Karena bule merasa Dayu itu adalah anak bule, bukan orang lain. Diacaknya rambutku seperti dulu saat aku masih kecil. Padahal sekarang aku sudah dewasa loh. Aku hanya diam, menikmati getaran rasa cinta orang tua pada anaknya. Aku jadi ingat, suatu saat Bule dan Pak Lek pernah mengajakku untuk tinggal bersama mereka. Dijadikan anak mereka, mau disekolahkan yang tinggi. Karena sampai saat ini Pak Lek dan Bule hanya hidup berdua. Mereka belum dikaruniai momongan sampai saat ini. Padahal kebun dan sawahnya sangatlah luas. Matur nuwun Bule. Ayo, kalian makan dulu sambil menunggu mereka petikkan itu. Nanti aja Bule, nunggu mereka selesai. Sekarang aja, mumpung sayur bening sama tempenya masih anget, kata Bule sambil menyiapkan piring untuk kami. Ayo sini, makan sambil menikmati udara di luar. Kalau di dalam, kalian pasti malu-malu. Ketika melihat kami tak beranjak dari tempat duduk, Bule mendekati Gendis, kemudian menarik tangannya untuk menuju kursi panjang di Serambi Samping. Ditariknya juga tanganku, didudukkannya berhadapan dengan Gendis. Dah, segera makan. Bule susul mereka dulu, biar kalian nanti tidak kemalaman sampai Jogja. Nggih Bule. Ayo, kita segera makan. Ku ambil sesendok nasi, ku tuang dengan sayur bening. Tambah sambal pecel kering, sambal terasi, juga tempe dan ikan goreng. Kepala gurame santan pedas menggoda juga untuk segera dicicipi. Aroma sayur bening yang menggoda. Sayur bening kunci khas dari daerah ini. Kulihat Gendis masih diam, hanya memandangiku mengambil nasi. Ayo. Iya. Perlu kuambilkan? Enggak. Di sini tidak seperti di Jogja. Orang menawarkan pada tamu cukup sekali dan harus segera dinikmati. Yang seperti ini justru namanya menghormati tuan rumah. Kalau tidak mau mengambil, berarti justru bisa menyinggung tuan rumah. Gendis masih diam dan memandangiku. Kenapa? Aku ganteng ya? GR. Aku memang ganteng kok. Kata siapa? Kata ibu. Seorang ibu selalu merasa bahwa anaknya adalah anak yang paling istimewa. Buktinya banyak yang ingin mengambil menantu. Yang benar.
Banyak juga gadis yang nunggu buat dilamar. Sombong. Tapi aku nggak mau. Oh, nggak ingin tahu. Enggak. Bener nih, nggak ingin tahu. Enggak. Ku beritahu ya. Nggak usah, nggak penting. Ini penting. Bukan urusanku. Dengar ya. Aku berhenti sejenak menunggu reaksinya. Gendis hanya diam tak peduli. Besok aku mau melamarmu. Gombal, sautnya cepat. Tiba-tiba dia mendongak dan menatapku lekat-lekat. Dan baru menyadari ada kata-kata yang harus dia cermati. What? Besok aku mau melamarmu. Hah? Mustahil. Enggak mungkin itu terjadi. Sendok yang digunakan untuk menyuap menggantung di depan bibirnya yang ranum. Aku tersenyum. Kecut sebenarnya karena Gendis sudah mematahkan nyaliku yang keterlaluan. Tak terkendali walau aku ingin mengendalikannya. Ternyata lisanku lebih cerdik meluncurkan kata-kata itu. Begitu lancar terucap tanpa jeda. Polos tanpa basa-basi. Kata-kata yang terucap tanpa penekanan, tetapi dia tanggapi dengan seluruh jiwa. Semua terlihat dari ekspresinya yang kaget, canggung, tidak percaya. Seakan semua yang kukatakan adalah hal yang memang seharusnya tidak dia dengar. Bila Allah berkehendak, tak ada yang tak mungkin, kataku. Dipandanginya wajahku dengan tatapan keras, menekan. Ku tatap matanya dengan lembut. Ku berikan keyakinan bahwa yang kukatakan adalah benar. Aku bukan wanita sembarangan. Siapa yang bilang kamu wanita sembarangan? Seenaknya kau mengatakan seperti itu. Aku yakin dengan apa yang kukatakan. Kau tahu akibatnya? Aku siap menanggung semua akibatnya. Kau belum tahu siapa aku. Aku tahu siapa dirimu. Dia menarik nafas yang sangat panjang. Kata-katanya menggantung. Kemudian mengalihkan perhatian kembali pada makan yang baru beberapa suap dia sentuh. Dengan malas, digerakkannya kembali sendoknya, menyuap dengan pelan tanpa suara. Beberapa pertanyaan yang keluar dari mulutnya, kujawab apa adanya. Aku hanya ingin tahu bahwa aku berkata yang sebenarnya. Tak sedikit pun terlintas dalam benak untuk bermain-main. Kulakukan semua ini dengan penuh kesadaran. Besok aku sowan ke ayahmu. Untuk apa? Aku hanya menjawab dengan senyuman. Tak ada jawaban yang lain. Hanya degup jantung yang terasa makin keras. Aku sudah terlanjur mengatakannya, mengutarakan isi hatiku. Aku tak peduli lagi apakah dia punya pacar atau tidak. Yang penting aku sudah mengungkapkannya. Dan aku harus siap untuk menghadap ayahnya, apapun yang terjadi, apapun jawaban yang akan kuterima. Gendis menyelesaikan makan dengan sangat hati-hati, seakan takut menimbulkan suara yang akan mengganggu ketenangannya dalam berkelana. Aku diam, menikmati segala tingkah lakunya. Walau dengan demikian, aku telah membuatnya semakin salah tingkah. Selama perjalanan kembali, sejak dari Ranuyoso hingga Nganjuk,
Gendis tak banyak bersuara. Dia menyimpan semuanya dengan rapat dari teman-temannya. Tetap menjalankan tugas sebagai co-driver yang baik. Menjawab semua pertanyaanku, walau hanya sepatah-sepatah. Satu kebahagiaan tersendiri saat melihat penjajah sari tebu yang menggoda di tengah terik matahari di Mojosari. Aku berhenti membeli 6 bungkus sari tebu dan Gendis tak menolak pemberianku. Bahkan dia mencecap dan menikmatinya dengan senyum yang transparan. Aku menikmati kediamannya sambil mereka-reka apa yang akan terjadi hari esok saat aku menemui ayahnya. Semuanya sudah terlanjur basah. Aku laki-laki, tak pantas menjilat ludah kembali.